Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus tentang pengeksekusian yang berkaitan dengan seorang pemadam kebakaran asal Jepang. Menjadi seorang pemadam kebakaran tidak hanya menuntut kekuatan fisik saja, tetapi juga kekuatan mental yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam suatu bencana, ketika semua orang justru berusaha keluar dari sana. Mereka sering disebut sebagai pahlawan, dan memang benar kebanyakan dari mereka adalah pahlawan. Namun di balik penghargaan dan pujian masyarakat, ada suatu beban yang mungkin dipendam oleh mereka sendiri. Seperti setiap nyawa yang gagal diselamatkan atau setiap tragedi yang harus mereka saksikan. Pekerjaan ini menuntut keberanian, kedisiplinan, serta hati yang tulus. Tetapi bagaimana ceritanya jika ada seseorang yang mengenakan seragam dan juga dia dipercaya sebagai penyelamat? Ternyata dia adalah seorang pengeksekusi berantai ketika malam hari. Jadi beginilah kisah di baliknya. Seorang pria bernama Kiyotaka Katsuta lahir pada tanggal 29 Agustus tahun 1948 di sebuah daerah pedesaan di prefektur Kyoto, Jepang. Dia adalah anak sulung dari keluarga petani. Meski berasal dari latar belakang pertanian, keluarganya tidak bisa dibilang miskin. Orang tuanya bekerja keras dan cukup mampu memberikan fasilitas terbaik bagi anak-anaknya. Kiyotaka bahkan sempat bersekolah di taman kanak-kanak sebelum dia masuk ke sekolah dasar. Hal tersebut adalah sesuatu yang tidak semua anak desa bisa mendapatkannya di saat itu. Bagi orang-orang yang mengenalnya, dia terlihat seperti anak yang baik, berkepribadian tenang, tidak banyak tingkah, bahkan sosoknya yang mungkin dianggap akan tumbuh menjadi pria yang sopan dan bertanggung jawab. Namun kenyataannya berbeda. Sejak kecil, Kiyotaka tumbuh dengan perasaan kesepian. Kedua orang tuanya sangat jarang di rumah. Mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka di ladang. Oleh sebab itu, sebagai ganti untuk kasih sayang, mereka kerap kali memberi Kiyotaka sejumlah uang. Sekilas hal itu terdengar seperti bentuk kebebasan. Namun bagi anak pemalu seperti Kiyotaka, hal tersebut justru terasa seperti bentuk pengabaian. Kiyotaka tidak pandai memulai percakapan, jarang bergaul dan lebih sering menyendiri. Uang saku harian tidak pernah bisa menggantikan perhatian dan juga kehangatan keluarga yang dibutuhkan oleh sang anak. Seiring waktu berjalan, situasi di rumahnya menjadi semakin buruk. Ayahnya seringkali membanding-bandingkan dirinya dengan adik perempuannya. Ayahnya pernah berkata kurang lebih seperti ini. Kenapa kamu tidak bisa belajar lebih baik seperti adikmu? Atau seperti ini, mengapa kamu tidak bisa menabung seperti adikmu? Kalimat-kalimat itu terus berulang, seolah apapun yang dilakukan oleh Kiyotaka tidak pernah terlihat baik oleh orang tuanya. Meski mendapatkan uang saku setiap harinya, Kiyotaka tidak pernah merasa puas. Dia mulai mencari jalan pintas untuk memenuhi keinginannya. Awalnya dia mencuri 500 yen dari dompet ibunya untuk dihabiskan dalam sehari. Tetapi kebiasaan itu kemudian meningkat. Seperti misalnya dia mencuri kabel listrik untuk dijual dan juga menggadaikan barang-barang milik ayahnya. Saat menuntut ilmu di sekolah dasar, Kiyotaka sebenarnya sempat berprestasi. Namun saat memasuki kelas 3 SD, dia mulai kehilangan semangat. Nilainya menurun drastis dan alih-alih berusaha untuk membuktikan diri kepada orang tuanya, dia justru memutuskan untuk menyerah. Lalu saat tiba waktunya memilih sekolah menengah atas atau SMA, dia memberanikan diri berkata kepada gurunya kalau dia ingin masuk ke sekolah bergengsi atau sekolah elit. Sang guru ketika itu malah merespon perkataan Kiyotaka dengan cara menertawakannya. Penghinaan yang dianggap oleh Kiyotaka membekas di dalam dirinya. Namun entah karena gengsi atau benar-benar tersulut, Kiyotaka sempat belajar keras. Lalu hasil dari usahanya itu, dia memang tidak berhasil masuk ke sekolah elit, tetapi dia masih bisa menembus sebuah SMA negeri dengan jurusan umum. Namun sayangnya tekanan tidak berhenti di situ saja, dia kesulitan mengikuti pelajaran. Pada akhirnya ayahnya memaksa dia untuk pindah ke sekolah khusus pertanian, dengan harapan suatu hari nanti Kiyotaka mau meneruskan pertanian keluarganya.
Bagi Kiyotaka, ini adalah bentuk penghinaan lain. Dia merasa dipaksa menanggung beban yang tidak dia inginkan. Alih-alih patuh, dia semakin membangkang. Kebiasaan mencurinya semakin menjadi-jadi. Jika kehabisan uang di sekolah, dia pasti akan mencuri ke kantin sekolah. Dari pencurian kecil kemudian naik level. Kiyotaka mulai berani mencuri kendaraan dan juga melakukan jambret di jalanan. Dalam waktu singkat, lebih dari 20 kasus perampasan tercatat. Hingga pada November tahun 1965, dia tertangkap saat mencoba merampas tas seorang perempuan dari atas motor. Polisi yang ketika itu sedang berpatroli langsung berhasil menangkap Kiyotaka. Saat itu total barang curian yang pernah dia kumpulkan sudah bernilai lebih dari 1 juta yen. Padahal di tahun tersebut, jika dibandingkan dengan gaji bulanan seorang sarjana, hanya sekitar 23.000 yen saja. Dengan kata lain, nilai curian Kiyotaka sangatlah besar untuk ukuran remaja. Lalu karena Kiyotaka ini masih di bawah umur, dia pun dikirim ke pusat tahanan remaja Izumi yang terletak di kota Osaka. Di sana dia ditahan selama 6 bulan dan setelah bebas, dia langsung dikeluarkan dari sekolahnya. Kemudian sekitar tahun 1967, setelah menjalani masa hukuman di pusat rehabilitas, Kiyotaka keluar dengan status bekas narapidana remaja. Beban itu begitu berat baginya. Dunia seolah memberinya label seperti anak nakal, pencuri, dan juga kriminal muda. Oleh sebab itu banyak kesempatan tertutup untuk Kiyotaka. Tetapi dalam periode tersebutlah, ketika dia berusia 19 tahun, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Sachiko. Sachiko lebih muda setahun dari Kiyotaka, yaitu 18 tahun. Hubungan mereka terlihat tulus. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang pernikahan, seolah-olah luka masa lalu Kiyotaka bisa dihapus hanya dengan cinta. Akan tetapi cinta mereka tersebut ditentang keras oleh kedua keluarga mereka. Oleh sebab itu pada tahun 1968 mereka memutuskan kawin lari dan pindah ke kota Osaka. Di kota tersebut mereka menyewa sebuah kamar kecil di apartemen sederhana yang bernama Olmodi. Kehidupan pernikahan mereka dimulai dengan kesederhanaan, namun mereka tetap menjalaninya dengan penuh cinta. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1970, akhirnya kedua keluarga pun luluh dan mereka secara resmi mengakui pernikahan kedua anak mereka. Sekilas rumah tangga Kiyotaka dan Sachiko tampak normal. Mereka bahkan telah dikaruniai 2 orang putra. Putra pertama bernama Hiroaki yang lahir pada tahun 1971. Dan putra kedua bernama Katsuya yang lahir pada tanggal 30 Desember tahun 1977. Dari tampak luar, mereka terlihat sebagai keluarga Jepang kelas menengah biasa. Seorang ayah pekerja keras, ibu rumah tangga yang setia, dan juga 2 anak laki-laki sehat. Namun sebenarnya kenyataannya sangatlah berbeda. Kiyotaka memiliki kebutuhan besar akan kebebasan dan juga kenikmatan duniawi. Dia ternyata tidak bisa setia dengan istrinya. Dia sering keluar malam, berselingkuh dengan perempuan lain, sementara Sachiko harus menjaga anak-anak sendirian di rumah kecil mereka. Pada Februari 1979, Sachiko mengetahui perselingkuhan suaminya. Hatinya hancur, putus asa, dan dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Meski akhirnya upaya itu gagal, peristiwa tersebut menandai keretakan serius dalam rumah tangga mereka. Setelah keluar dari tahanan remaja, mencari pekerjaan yang layak bukanlah hal mudah bagi Kiyotaka. Nama Kiyotaka sudah tercoreng, namun dia masih beruntung. Ayahnya menggunakan koneksi untuk membantunya mencari pekerjaan. Dia telah berganti-ganti pekerjaan, seperti bekerja sebagai karyawan di pabrik suku cadang mobil, bekerja di rental mobil, dan juga pernah menjadi seorang supir truk. Pergantian tersebut bukanlah tanpa sebab. Hal itu dikarenakan Kiyotaka yang sering dituduh mencuri karena dia memiliki label mantan narapidana remaja. Tak lama kemudian, ada sebuah kantor pemadam kebakaran yang baru saja dibuka di daerahnya. Ayahnya mendesak keras agar dia mencoba peruntungan di tempat tersebut. Meski awalnya enggan, Kiyotaka akhirnya mengikuti ujiannya. Dia saat itu berhasil lulus, dan pada tahun 1972, tepatnya Kiyotaka telah berusia 23 tahun, Kiyotaka resmi menjadi seorang pemadam kebakaran.
Bagi orang-orang yang mengenalnya, ini adalah kebangkitan seorang anak nakal menjadi pahlawan sejati. Dia bekerja keras, kompeten, dan cepat naik pangkat. Hanya dalam 2 tahun dia sudah berhasil menjadi wakil kepala pemadam. Lalu di usia ke-28 tahun, dia berhasil menjadi kepala regu. Rekan-rekannya sangat menghormati Kiyotaka. Kiyotaka bahkan juga telah memenangkan lebih dari 20 penghargaan, termasuk 2 gelar juara nasional dalam kompetisi keterampilan pemadam kebakaran. Di mata publik, Kiyotaka adalah figur teladan. Dia adalah seorang ayah yang baik, suami yang setia, dan seorang pegawai pemadam kebakaran yang berprestasi. Tetapi yang tidak diketahui oleh orang-orang termasuk oleh istrinya, di balik semua itu, dia telah menyembunyikan sebuah rahasia. Menjadi seorang anggota pemadam kebakaran membuat dirinya berpikir kalau dia tidak bisa membeli barang-barang mewah dan juga hidup dengan cara glamor. Dan dari situlah kehidupan gandanya benar-benar dimulai. Di siang hari dia akan menjadi seorang pahlawan penyelamat yang akan memadamkan api. Namun di malam hari dia kembali menjadi kriminal yang sering melakukan suatu perampokan. Meski citra Kiyotaka di mata publik tampak sempurna, retakan kecil mulai terlihat di balik topengnya. Baru 3 bulan menjalani profesinya sebagai pemadam kebakaran, tepatnya pada tanggal 8 Juli 1972, dia ditangkap karena menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas. Namun anehnya kasus itu tidak membuatnya didisiplinkan atau dipecat dari kerjaannya, tetapi dari insiden tersebut kembali membuka aib masa lalunya. Di lingkungan tempat dia bekerja, bisik-bisik mulai terdengar. Orang-orang kembali mengingat kalau Kiyotaka pernah masuk ke dalam tahanan remaja. Tekanan psikologis Kiyotaka pun seketika muncul dan dia mencoba melarikan diri ke dalam dunia minuman keras. Dia menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk membeli minuman beralkohol, seolah hendak menenggelamkan sisi dirinya yang tak terkendalikan lagi. Namun minuman beralkohol saja tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Satu demi satu, kebiasaan kriminal yang telah dia coba tinggalkan perlahan-lahan mulai kembali. Pada bulan Agustus tahun 1972, Kiyotaka kembali melakukan kebiasaan lamanya, yaitu pencurian. Dia tidak hanya mencuri di sekitaran tempat dia tinggal, tetapi dia juga dengan sengaja mengendarai mobilnya ke distrik lain untuk membobol beberapa rumah. Uang hasil curiannya digunakan biasanya untuk melunasi hutang pada rentenir, sekaligus mempertahankan gaya hidup mewah yang sudah dia mulai. Namun pada September 1972, hanya 5 bulan setelah dia resmi menjadi pemadam kebakaran, Kiyotaka melangkah ke level yang lebih gelap. Dari sekedar hanya melakukan suatu perampokan, kini dia menjelma menjadi seorang pengsekusi. Di tanggal 12 September 1972, tepatnya di malam hari, Kiyotaka menghabiskan waktu di sebuah bar di daerah Namba. Lalu sekitar pukul 5 pagi, dalam keadaan mabuk, dia berkendara ke daerah Kyoto dengan niat mencari rumah untuk dirampok. Berjam-jam dia mengendap di lingkungan perumahan, memeriksa pintu dan juga jendela. Hampir semua rumah terkunci rapat, hingga dia melihat sebuah pintu belakang rumah yang agak terbuka. Melihat kesempatan itu, dia pun menjadikan rumah tersebut sebagai targetnya. Rumah itu adalah rumah milik Hiyoko Nakamura, seorang wanita berusia 24 tahun yang bekerja sebagai pelayan bar. Saat Kiyotaka menyelinap masuk, Hiyoko langsung memergokinya. Karena merasa panik, dia pun langsung menyerang Hiyoko dan seketika perampokan tersebut berubah menjadi kekerasan brutal. Di saat pergulatan tersebut, sisi paling gelap dalam diri Kiyotaka akhirnya perlahan bangkit. Dia melakukan tindakan tidak senonoh kepada Hiyoko, dan setelah puas, dia langsung mencekiknya dengan menggunakan celana dalam milik Hiyoko. Setelah memastikan Hiyoko tak lagi bernyawa, Kiyotaka mengambil uang milik korban dengan jumlah yang kecil, yaitu hanya 1.000 yen saja. Dan sesudahnya, dia pun langsung kabur dari sana. Tak lama kemudian tubuh Hiyoko pun ditemukan oleh suaminya dalam keadaan tidak berbusana di lantai belakang rumah. Polisi yang menyelidiki kasus ini berasumsi kalau pelaku adalah orang terdekatnya karena mereka tidak menemukan tanda-tanda pintu dibuka secara paksa oleh pelaku. Alhasil, dugaan itu pun membuat penyelidikan menjadi buntu. Kasus ini pun tidak terpecahkan dan Kiyotaka lolos begitu saja.
Kemudian berlanjut pada korban kedua. 3 tahun berlalu, tepatnya di tanggal 6 Juli 1975. Kiyotaka ketika itu telah menjabat sebagai wakil kepala pemadam kebakaran dengan reputasi yang cemerlang. Namun kebiasaannya merampok tidak berhenti juga. Masih di hari yang sama, tepatnya di malam hari, Kiyotaka sudah berada di wilayah Suitachiti, kota Osaka. Sekitar pukul 11 malam, di tempat sepi tersebut, dia melihat seorang wanita bernama Suzuko Fujishiro, berusia 35 tahun. Ketika itu, Suzuko sedang memarkirkan mobilnya. Di samping itu, Kiyotaka menunggu dengan sabar. Begitu Suzuko keluar dari mobil, dia mendekat dan mencoba merampas tas tangan milik Suzuko. Namun Suzuko melawan, dia menjerit dan melihat wajah penyerangnya. Oleh sebab itu, karena takut identitasnya terbongkar, Kiyotaka pun menjadi panik. Dia mengeluarkan sebuah tali dan langsung menjerat leher Suzuko hingga membuat Suzuko tewas seketika. Setelah itu, dia memasukkan tubuh Suzuko ke bagasi mobil Suzuko. Dia membawa kendaraannya ke sebuah tempat sepi yang terdapat sungai irigasi. Di sana dia membuang jasad Suzuko dan membakar mobilnya agar dapat menghapus jejak kejahatannya. Dalam kasus ini pun polisi meyakini kalau kejahatan itu dilakukan oleh seseorang yang dikenal korban, dan polisi telah mencurigai rekan dari Fujiro. Beralih ke korban ketiga, di mana pada tanggal 6 Maret 1976, sekitar pukul 2 dini hari, Kiyotaka yang sedang berada di lampu merah kota Nagoya melihat seorang wanita membawa sebuah mobil mewah bermerek Chevrolet Camaro. Wanita itu bernama Teruko Ito, berusia 27 tahun. Kiyotaka mengikutinya sampai ke apartemen si wanita. Saat Teruko keluar dari mobilnya, dia langsung mencoba merampas tasnya. Perempuan itu berteriak dan lagi-lagi insting predator Kiyotaka mengambil alih. Dia mencekik Teruko dengan menggunakan syal milik Teruko hingga membuat Teruko meregang nyawa. Setelahnya, dia berhasil mendapatkan uang 120.000 yen dari tas milik korban. Lalu dia memasukkan jasad korban ke bagasi mobilnya sendiri dan kemudian membuang jasad Teruko di sebuah ladang. Jasad Teruko ditemukan keesokan harinya, namun jejak pelaku tidak pernah tercium oleh pihak kepolisian. Polisi saat itu malah mencurigai seorang pria pengacara yang sebelumnya sempat makan malam bersama korban. Selanjutnya beralih ke korban keempat. Di tanggal 30 Juni 1977, tepatnya di distrik Binamigu, Nagoya, Kiyotaka melihat seorang wanita bernama Akiko Masuda, berusia 28 tahun. Akiko ketika itu meninggalkan apartemennya tanpa mengunci pintu. Kiyotaka kemudian menyelinap masuk dan di dalamnya dia menemukan uang sebanyak 40.000 yen. Setelah mendapatkan uang tersebut, dia tidak langsung kabur. Dan ketika sedang mencari barang lainnya, Akiko Masuda secara tiba-tiba muncul di hadapannya. Akiko sontak berteriak dan dalam hitungan detik, Kiyotaka langsung menyerang Akiko hingga membuat Akiko tewas dengan mengenaskan. Setelah itu dia mengunci pintu apartemen dengan kunci cadangan yang dia temukan di dekat pintu masuk, seolah nantinya di sana tidak terjadi apa-apa. Ketika polisi akhirnya menemukan jasad Akiko, mereka menduga kalau pelaku adalah kekasih dari Akiko Masada. Karena sebelumnya Akiko memang kebetulan sedang bertikai dengan kekasihnya tersebut. Alhasil, Kiyotaka berjalan bebas dan sama sekali tidak dicurigai oleh pihak kepolisian. Lalu setelah mengeksekusi sebanyak 4 korban, ironisnya pada saat yang sama, nama Kiyotaka Katsuta semakin dikenal baik di lingkungan tempat dia bekerja. Dia bukan hanya pemadam kebakaran yang dipenuhi prestasi, tetapi juga seorang figur publik. Dia dan istrinya bahkan pernah muncul di sebuah acara hiburan TV yang saat itu keduanya dinobatkan sebagai pasangan yang harmonis. Di layar kaca mereka adalah contoh keluarga ideal. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kalau di malam harinya Kiyotaka akan berkeliling mencari korban berikutnya. Memasuki korban kelima, pola pengeksekusian terus berulang dengan cara yang sama. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1977, Kiyotaka mengeksekusi seorang wanita yang bekerja sebagai penata rambut. Wanita itu bernama Shikina Yoshiko, berusia 33 tahun. Setelah mengeksekusi, Kiyotaka mengambil uangnya sebanyak 450.000 yen dari dalam apartemennya. Penyelidikan polisi saat itu malah beralih pada salah seorang selingkuhan Yoshiko yang merupakan seorang manajer perusahaan besar.
Berlanjut ke korban keenam, pada tanggal 13 Desember tahun 1977, tepat ketika putra keduanya lahir, Kiyotaka kembali menambah catatan kriminalnya. Korban keenamnya bernama Hiroasa Inu, seorang pegawai bank berusia 25 tahun. Hiroasa ketika itu baru saja menagih pinjaman pada seseorang. Kiyotaka mengikutinya hingga ke tempat pria itu tinggal, dan setelah berada di tempat yang agak sepi, dia langsung menyergapnya dan mengeksekusinya dengan cara-cara yang sebelumnya. Setelahnya, dia kemudian melarikan diri dengan membawa uang tunai sebanyak 4 juta yen. Kemudian pada bulan Desember 1979, dia mulai mencari sebuah senjata api. Dia mengintai sebuah toko senjata. Saat melihat seorang pelanggan toko keluar membawa senapan, Kiyotaka pun mengikutinya sampai ke rumahnya. Lalu dia membobol rumah dan mencuri senjata tersebut. Akhirnya dia tidak lagi sekedar perampok dengan seutas tali ataupun dengan tangan kosong saja. Saat itu dia sudah menjadi perampok bersenjata yang jauh lebih berbahaya. Korban ketujuhnya terjadi pada tanggal 30 Juli 1980. Di hari itu, tepatnya di malam hari, dia mencuri sebuah Toyota Corolla dan mengemudikannya ke sebuah supermarket yang terletak di Nagoya. Dia menunggu toko tersebut hingga sampai toko itu ditutup oleh karyawan terakhir. Setelah beberapa lama menunggu, seorang karyawan bernama Ichiro Honma berusia 35 tahun menutup pintu supermarket. Lalu dalam sekejap, Kiyotaka muncul dari belakang dan langsung menodongkan pistol. Dia memaksa Honma untuk kembali masuk ke dalam toko, dan setelah di dalamnya, dia meminta korban untuk membuka brankas. Dan akhirnya, dia pun berhasil mendapatkan uang sebanyak 5,7 juta yen. Setelah mendapatkan uang, sambil menodongkan pistol, dia memaksa korban untuk mengemudi mobilnya menjauh dari lokasi. Dan setelah dirasa cukup aman, Kiyotaka dengan tega menembak sebuah peluru ke dada Honma hingga membuat Honma tewas seketika. Kiyotaka membuang jasadnya dan kabur dengan jumlah uang yang sangat banyak. Tingkat keberanian Kiyotaka makin meningkat, di mana pada tanggal 25 Oktober 1982, dia mencuri sebuah mobil. Lalu dengan tipu muslihat, dia melaporkan adanya mobil mencurigakan untuk memancing seorang polisi datang ke sana. Saat seorang petugas tiba, Kiyotaka menghantamnya dengan menggunakan besi hingga membuat mata si polisi menjadi buta. Lalu dia merampas pistol milik polisi tersebut dan kabur ke dalam kegelapan. Ketika itu dia telah memiliki sebuah pistol revolver berlisensi yang membuat Kiyotaka semakin percaya diri dalam melakukan aksi brutalnya. Beberapa hari setelah dia menyerang seorang polisi, Kiyotaka mencoba kembali merampok sebuah supermarket. Namun ketika itu aksinya gagal karena seorang pegawai toko berhasil kabur dan membunyikan alarm. Kiyotaka pun ikut melarikan diri, dan saat dia sedang berjalan, dia mencoba membajak sebuah mobil tukang las yang bernama Mitsuru Kamimaya yang berusia 27 tahun. Kiyotaka menodongkan pistol kepada Mitsuru dan dia meminta Mitsuru untuk memudikan mobil ke arah kota Nagoya. Namun ketika sudah di perjalanan, Kiyotaka tak sengaja menjatuhkan pistolnya. Dan ketika itulah Mitsuru mencoba untuk merebutnya. Mobil tiba-tiba saja berhenti. Kedua lelaki tersebut berkelahi memperebutkan sebuah senjata. Namun sayangnya Kiyotaka lah yang berhasil meraih senjata tersebut. Dan dalam sekejap Kiyotaka langsung menembak Mitsuru tepat pada bagian jantungnya. Akhirnya Mitsuru pun meninggal seketika. Setelah mengeksekusi, Kiyotaka langsung kabur dengan meninggalkan mayat Mitsuru beserta mobilnya di sebuah parkiran yang terletak di area layanan Yoro Jalan Tol Meishin. Lalu berlanjut pada tanggal 31 Januari 1983. Tibalah harinya di mana kejahatan Kiyotaka akan berakhir untuk selama-lamanya. Hari itu Kiyotaka yang membawa sebuah mobil Toyota Corolla memarkirkan mobilnya di luar sebuah bank di distrik Showa, Nagoya City. Rencananya saat itu dia mengincar seseorang yang keluar dari bank yang baru saja mengambil uang dengan jumlah yang besar. Setelah sekian lama menunggu, sekitar pukul 2 siang, dia melihat seorang pria berusia 31 tahun yang membawa koper berisi uang keluar dari bank tersebut. Pria itu adalah manajer sebuah perusahaan transportasi lokal. Kiyotaka tanpa berlama langsung menghampirinya dengan menodong pistol dan meminta uang.
Korban saat itu seketika panik, namun dia tak langsung menyerahkan koper tersebut. Dia menahan koper hingga membuat Kiyotaka menjadi marah serta berteriak. Dan ketika tak kuat lagi menahan emosinya, dia pun mencoba untuk menarik pelatuk pistolnya. Dan ternyata pistol tersebut tidak berfungsi. Pelurunya macet tidak keluar. Menyadari kesempatan itu, korban pun langsung melawan dengan cara menepis tangannya dan langsung menyergap tubuh Kiyotaka. Dan seketika terjadilah pergulatan di antara keduanya. Tak lama kemudian beberapa karyawan bank bergegas keluar dan ikut membantu. Dan ketika itulah Kiyotaka akhirnya bisa dikalahkan. Dia tak bisa melarikan diri hingga polisi datang untuk membekuknya. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, sang predator pun akhirnya berhasil ditangkap. Pada saat penangkapan, polisi mengira ini hanyalah kasus perampokan bersenjata. Namun setelah mereka memeriksa pistol yang dia gunakan, semuanya kemudian berubah. Senjata itu ternyata cocok dengan beberapa TKP pengeksekusian yang belum terpecahkan. Ketika diinterogasi, Kiyotaka akhirnya langsung mengaku. Dan dari pengakuannya, polisi langsung menyadari kalau mereka tidak sedang berhadapan dengan seorang perampok biasa. Mereka sedang berhadapan dengan salah satu pengeksekusi berantai paling produktif dalam sejarah Jepang modern. Di ruang interogasi, Kiyotaka mulai membuka mulut. Dia mengaku telah mengeksekusi 8 orang korban yang tak bersalah. Uji balistik pada pistolnya juga menguatkan pengakuannya tersebut. Berita ini meledak di media cetak. Masyarakat Jepang menjadi gempar. Orang-orang tak menyangka seorang pemadam kebakaran yang biasanya melakukan penyelamatan nyawa kepada orang lain justru menjadi seorang pengeksekusi berantai yang berkeliaran bebas selama bertahun-tahun. Kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar Jepang pada era itu, karena bukan hanya menyangkut jumlah korbannya, tetapi juga pengkhianatan kepercayaan yang diberikan oleh publik. Singkat cerita, sidang untuk Kiyotaka pun dimulai. Selama persidangan, jaksa membeberkan bukti-bukti yang sangat kuat, seperti balistik senjata api, keterangan dari saksi, hingga pengakuan langsung dari Kiyotaka sendiri. Kiyotaka akhirnya didakwa melakukan 33 tindakan kriminal termasuk pengeksekusian, perampokan, dan juga penganiayaan berat. Seluruh masyarakat di saat itu menuntut hukuman yang paling keras untuk pelaku, yaitu hukuman eksekusi. Pada tanggal 17 Januari 1994, akhirnya Mahkamah Agung Jepang menjatuhkan vonis hukuman eksekusi untuk Kiyotaka Katsuta. Bagi masyarakat Jepang, vonis tersebut menjadi momen bersejarah. Sebuah pesan keras meskipun seseorang berpura-pura menjadi pahlawan, hukum pada akhirnya akan membongkar topeng tersebut. Tahun demi tahun berlalu hingga akhirnya pada tanggal 30 November tahun 2000, Kiyotaka Katsuta menerima sebuah kabar, yang mana kabar itu adalah eksekusinya akan dilakukan pukul 9.30 pagi di pusat penahanan kota Nagoya. Pagi itu dia menulis 2 buah surat wasiat. Satu ditunjukkan untuk orang tuanya sebagai bentuk terima kasih, satunya lagi untuk kakak iparnya yang berisi permintaan untuk membakar seluruh barang miliknya. Saat tiba di ruang eksekusi, seorang pendeta Buddha mendampinginya. Dia meminta agar penutup matanya dilepaskan. Dia ingin melihat wajah sang pendeta untuk terakhir kalinya. Pendeta itu membacakan doa sementara Kiyotaka berbisik lirih dengan menyebutkan kata-kata terakhirnya, yaitu, "Aku benar-benar menyesalinya." Di balik nama besar Kiyotaka Katsuta, ada suara-suara yang terdiam selamanya. Mereka bukan sekadar angka dalam laporan polisi atau daftar korban. Mereka adalah seorang manusia yang mempunyai keluarga, mimpi, dan juga masa depan. Namun sangat disayangkan, semua itu diregut dengan cara yang sangat kejam. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga para korban dapat tenang di alam selanjutnya. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.